Hama ulat cukup susah dikendalikan jika sudah ada banyak. Menggunakan satu bahan aktif saja yang sudah banyak digunakan, rasanya belum cukup untuk membasmi secara tuntas. Jika kita sudah terbiasa menggunakan bahan aktif yang sama terus untuk mengatasi hama ulat, sekalipun awalnya sudah mati, bisa saja di kemudian hari jadi bandel. Sebab selain hama ulat yang nampak secara nyata di mata kita, ada telur-telur dari ulat tersebut, yang calonnya akan menjadi perusak baru. Dengan satu bahan aktif saja, tidak cukup untuk membasmi hama ini. Perlu gabungan bahan aktif yang bisa mengatasi secara kontak dan sistemik. Saya rekomendasikan 3 produknya yang bisa mengatasi ulat sampai telur-telurnya. Cara kerja emamectin benzoat mengganggu konduksi saraf dan menyebabkan hilangnya fungsi sel. Larva akan segera berhenti makan setelah kontak, menyebabkan kelumpuhan, dan akan mencapai tingkat kematian tertinggi dalam 3-4 hari. Selektivitas emamectin benzoat kuat dan aktivitasnya paling kuat terhadap hama Lepidopteran, atau yang termasuk nengat dan kupu-kupuan. Emamectin benzoat tidak memiliki sifat sistemik pada tanaman, tetapi dapat menembus ke dalam jaringan epidermis, yang akan meningkatkan periode residu obat. Jadi, puncak kedua kematian insektisida terjadi setelah 10 hari. Saya rekomendasikan produknya seperti Emasel yang bentuknya emulsi. Harganya sekitar 40 ribuan per kemasan 100 ml. Dosis normalnya 2 sendok makan per tangki. Atau Siklon 5,7 Wg yang bentuknya butiran, dengan dosis normal setengah sendok per tangki, untuk tanaman cabai. Harganya 40 ribuan per kemasan 25 gram. Kalau serangan hamanya parah, bisa pakai yang 2 bahan aktif. Seperti pada insektisida Toxedowon. Selain ada emamectin, ada juga lufenuron. Yang mana, bahan aktif lufenuron tersebut lebih beracun jika dibandingkan dengan insektisida organofosfat seperti klorpirifos, dimetoat, profenofos, atau diazinon. Lufenuron juga bisa mematikan telur serangga. Thiamethoxam merupakan bahan aktif insektisida bekerja secara sistemik. Bahan aktif insektisida ini juga memiliki spektrum yang luas. Insektisida dengan bahan aktif thiamethoxam bekerja dengan cara mengganggu sistem syaraf pusat serangga. Bahan aktifnya dapat ditemukan dalam insektisida Alica. Meskipun terlihat mahal, tapi kalau dibandingkan dengan Virtaco, Alica masih lebih murah. Sekitar 70-80 ribuan per kemasan 100 ml. Itu pun dengan formulasi unik. Gabungan dari formulasi mikrokapsul dan cairan yang sangat pekat seperti susu. Dalam insektisida Alica ini, juga ada bahan aktif lambda sihalotrin yang bekerja secara kontak. Baik thiamethoxam atau lambda sihalotrin bisa mengatasi hama ulat, sekalipun di stadia telur. Dosis normalnya untuk hama ulat, hanya setengah sendok teh saja per tangki 16 liter. Kalau juragan sekalian mau mengendalikan kutu daun juga, bisa pakai 1 sendok teh saja, untuk takaran 16 liter air. Klorfenapir merupakan salah satu insektisida kontak yang cara bunuhnya paling cepat. Aktivitas hama akan berhenti pada 1 jam setelah aplikasi, dan puncak kematian serangga terjadi dalam waktu 24 jam. Waktu pengendalian berlangsung selama 7-10 hari. Contoh mernya ada pada insektisida Arjuna. Per kemasan 80 ml, harganya 50 ribuan.
Dosisnya membutuhkan 1,5 sendok makan untuk takaran 1 tangki sprayer. Untuk rolling, juragan hanya membutuhkan 3 produk saja. Kombinasi dari bahan aktif emamectin benzoat, thiamethoxam, dan chlorphenapir untuk 3 kali spray. Kalau biasanya menggunakan metomil yang sudah ofisida saja belum bisa membasmi total, saya sarankan pakai rollingan tadi. Sebenarnya penggunaan rollingan tadi tidak terbatas pada tanaman cabai saja. Bisa juragan aplikasikan juga untuk tanaman hortikultura lainnya. Dari penggunaan 3 bahan aktif utama tadi, juga membantu mengatasi hama kutu cabai lainnya. Meskipun memang lebih fokus pada hama ulatnya. Sejak umur 7 hari setelah tanam, seharusnya sudah mulai dilakukan penyemprotan. Interval semprotnya cukup seminggu sekali. Hama ulat secara umum berada di atas atau bawah daun, batang, dan buah. Penyemprotan sebaiknya dilakukan pada pagi hari, sebelum matahari terik. Sampai sini saja pembahasan kita. Tanyakan di kolom komentar, jika masih ada yang mengganjal di benak juragan. Sampai jumpa.